dipakai dan, kita tidak bisa lakukan offline. Jadi kita masih lakukan online. Seperti yang Anda lihat di Oase, Anda sudah diberi buku petunjuk praktikum, kemudian, hari ini Anda harus mengumpulkan jurnal yang pertama ya. Anda sudah lihat deadline-nya di Oase, kemudian, karena praktikum kita online, jadi pertama saya akan berikan Anda pengantar, kemudian, Anda baca, mmm, analisis hasil yang kami berikan di Oase. Jadi, eee, minusnya adalah kita praktikum online ini seperti sering saya katakan adalah Anda belum dapat skill-nya, skill bagaimana cara melakukannya. Karena beda antara Anda menonton video dengan, Anda lakukan sendiri, ya. Hanya saja karena kita tidak bisa memang lakukan, secara offline saat ini karena listriknya belum siap, jadi kita lakukan secara, online, ya. Tapi saya akan berusaha jelaskan ke Anda ya, melalui video. Yang pertama, video yang sudah diberikan ke Anda di Oase, silakan Anda tonton dulu video itu. Jadi setelah pengantar ini, setelah saya berikan pengantar, yang pertama Anda lakukan adalah buku petunjuk kan Anda sudah harus baca sebelum mulai praktikum ya, dan itu dasar Anda menyusun jurnal. Kemudian Anda tonton video. Setelah saya beri pengantar, yang pertama Anda lakukan adalah tonton videonya. Kemudian bagaimana cara melakukan Anda lihat dari situ. Kemudian, tahap selanjutnya yang Anda lakukan adalah Anda buka hasil, download hasil yang atau data yang diberikan ke Anda di Oase. Jadi kalau kita lakukan prosedur penetapan cemaran mikroba, ALT, AKK, kemudian, identifikasi mikrobanya kita tidak lakukan, videonya juga tidak ditampilkan dan itu hanya Anda buat di, laporan praktikum, ya. Untuk di hasil tidak ada. Untuk di hasil Anda diberikan hasil sesuai dengan, yang ada di video ya, prosedur yang ada di video. Jadi hanya itu yang diberikan ke Anda. Jadi yang Anda masukkan tuliskan di hasil praktikum Anda hari ini adalah sesuai dengan data yang diberikan, data hasil praktikum yang diberikan ke Anda untuk Anda analisis. Jadi itu, ya. Nah, setelah selesai Anda lakukan itu, maka kita akan ada, post-test, ya. Untuk bahan post-test, Anda silahkan baca buku petunjuk praktikum, dengarkan, videonya, dan mungkin dari penjelasan saya ya, pengantar yang saya berikan, kemudian, Anda kerjakan post-test sampai di, saya lupa jamnya ada di Oase, Anda bisa lihat, kemudian setelah itu Anda kumpul hasil praktikum Anda. Jadi, tahapan kegiatan praktikum kita hari ini adalah seperti itu, ya. Kemudian, sebagai pengantar, saya tampilkan buku petunjuk praktikum, ya. Ini adalah buku petunjuk praktikum. Anda sudah, bisa download dari Oase, dari slot penetapan cemaran mikroba. Jadi tujuannya adalah Anda mengetahui cara standarisasi non-spesifik, dalam hal ini penetapan cemaran mikroba, ekstrak rimpang jahe, dan herba sambiloto. Jadi, data yang Anda tampilkan itu adalah, sesuai dengan, topik Anda. Misalnya Anda, topiknya atau bahannya adalah rimpang jahe, ya Anda kerjakan data untuk rimpang jahe. Bila Anda dapatnya adalah herba sambiloto, maka, Anda kerjakan untuk herba sambiloto. Jadi tujuan khususnya Anda mengetahui bagaimana cara penetapan mikroba, cemaran mikroba dari ekstrak. Nah, bagaimana caranya, Anda silahkan baca dasar teorinya sendiri, jenis patogen yang mungkin mengkontaminasi, eee eee, entah Simplicia atau ekstrak kita gitu ya, bisa E. coli, Salmonella, sedangkan itu harus negatif seharusnya ya, Staphylococcus aureus dan sebagainya. Nah, bagaimana cara atau
metode kita untuk, mengetahui berapa banyak cemaran mikroba di dalam, bahan uji kita, itu kita tentukan melalui penetapan yang namanya angka lempeng totalnya berapa. Kemudian angka lempeng total, kemudian penetapan angka kapang kamir, untuk kita singkat dengan AKK, untuk penetapan angka lempeng total kita singkatnya dengan ALT, angka kapang kamir AKK, dan yang ketiga adalah identifikasi bakteri patogen. Untuk poin yang ketiga, identifikasi bakteri patogen tujuannya untuk mengetahui ini kira-kira jenis bakteri patogennya apa, apakah E. coli, apakah Salmonella gitu ya. Ini Anda lakukan dengan literatur review seperti tertulis di buku petunjuk praktikum paling belakang. Ya, sebentar saya tunjukkan. Nah, ini Anda lakukan seperti poin B ya. Nah, silahkan Anda lakukan, Anda searching, Anda cari ya literatur-literatur untuk identifikasi secara spesifik bakteri patogen ini ya. Terutama 4 bakteri ini, E. coli, Salmonella. Salmonella bisa Anda pilih salah satu, misalnya Salmonella Anda ketemu Salmonella typhimurium gitu yang spesifik. Nah, ini kan Salmonella spesies ini masih pada level genus, ya. Tapi kalau Anda ketemu misalnya yang lebih spesifik Salmonella typhimurium, itu salah satu sumber pencemar ya, utama, eee, do eee pada, proses pembuatan Simplisia. Nah, Anda silahkan masukkan. Tetapi misalnya itu kan sudah pada level spesies, tetapi misalnya Anda tidak menemukan, cara identifikasi sampai ke level spesies, misalnya untuk Salmonella typhimurium, tetapi Anda ketemunya hanya identifikasi secara spesifik sampai level genus Salmonella spesies gitu ya, itu boleh Anda masukkan, gitu ya. Hanya sebutkan literaturnya itu diambil dari mana. Setiap metode ya, yang Anda tampilkan, tolong ditampilkan literaturnya Anda sitasi dari jurnal mana, ya. Mungkin jurnalnya bisa jadi ada yang sama gitu antara E. coli dengan Salmonella bisa jadi sama, tapi bisa juga berbeda ya. Tetap dituliskan per metode identifikasi misalnya untuk E. coli dari mana sumbernya, Salmonella dari mana sumbernya dan sebagainya, ya. Oke, jelas sampai sini ya. Jadi untuk data nomor B ini, silakan, Anda tidak usah masukkan di hasil praktikum, tetapi Anda masukkan di, laporan praktikum. Karena ini untuk mengerjakan nomor B ini Anda perlu studi literatur. Ya, jadi Anda silakan masukkan di laporan praktikum. Jadi kita kerjakan yang poin A. Poin A itu ada 2, yaitu penetapan angka lempeng total, ALT, dan angka kapang kamir AKK. Sebelum masuk ke sana kita lihat, alat bahan yang diperlukan, ya. Ini bukan ekstrak daun benahong ya, ini ekstrak rimpang jahe dan sambiloto seperti yang Anda dapat, bahan yang Anda dapat. Karena, untuk pengujian ini kan termasuk pengujian mikrobiologis. Untuk pengujian mikrobiologis Anda memerlukan alat yang steril, ya, bahan juga yang sudah disterilisasi, bahannya apa? Terutama medium yang sudah disterilisasi, kemudian proses kerjanya itu harus aseptis, ya. Jadi untuk itu, semua alat, bahan yang akan Anda gunakan untuk proses, pengujian mikrobiologis ini harus Anda sterilisasi. Caranya bagaimana? Ada beberapa metode sterilisasi. Yang pertama dengan apa? Sterilisasi dengan panas, panas basah gitu kan? Ya, jadi, silakan Anda cari teorinya ya. Ini kan tugas Anda mencari teorinya. Saya tidak jelaskan lebih detail. Tapi yang akan kita pakai sekarang di sini adalah satu, eee, bahan yang Anda pakai, ya Anda membuat media, kan. Media itu yang Anda pakai di sini adalah media PCA, kemudian media PDF, ada 3 jenis media, media FCD SLP, ya. Glycasein Digest Soil Lecithin Polysorbate, ya. Ada 3 macam media yang dipakai. Nah, media ini awalnya itu bentuknya bubuk. Jadi kita harus buat dia, kalau yang media agar ini kita harus
ada campuran kita agarnya kita harus media PCA-nya yang bentuknya bubuk itu kita campurkan dengan sejumlah tertentu air, kemudian kita sterilisasi, ya. Kemudian baru kita tuang ke, plate, ya. Kemudian demikian juga media PDF, ya. Setiap media ada cara, spesifik untuk penyiapannya, ya. Misalnya untuk membuat media PDF ini berapa, mili media ditambahkan pada berapa mili, aqua mmm, Aquabides gitu ya. Itu ada keterangannya setiap media. Anda juga bisa lihatnya di bawah ya. Jadi itu kita mesti siapkan dulu, kita mesti buatkan stoknya ya. Kalau di lab itu kita buatkan stoknya. Ya, kita buatkan stoknya dengan, disterilisasi secara bersama-sama, kemudian, medianya siap. Setelah disterilisasi, kemudian medianya siap, ya. Kalau agar, ya Anda tuangkan nanti ke plate-nya, gitu ya. Kemudian selain media yang kita perlukan adalah, mmm, alat alat-alat gelas, ya. Dalam proses pengujian mikrobiologi ini kita perlu alat-alat gelas, kita perlu tabung reaksi, ya. Coba Anda baca prosedur setelahnya, Anda akan melihat bahwa kita memerlukan tabung reaksi, memerlukan Erlenmeyer, memerlukan cawan Petri, ya, memerlukan pipet volume. Nah, semua alat gelas ini harus bila kita kerja aseptis, maka semua alat gelas ini harus steril. Caranya adalah kita sterilisasi dengan apa? Kita sterilisasi untuk media, untuk alat gelas itu dengan autoclave. Kita autoclave, sterilisasi dengan autoclave, kita set suhunya 121 derajat Celcius, tekanan 1 atm selama 30 menit, ya. Nah, setelah di autoclave itu kita keringkan. Kita keringkan di oven, ya. Tapi ovennya itu oven yang khusus untuk alat-alat steril. Nah, sebelum masuk ke autoclave, itu kondisinya untuk sterilisasi ya. Sebelum Anda, masukkan ini alat-alat gelas ke autoclave atau media ke autoclave. Nah, kira-kira apakah seperti misalnya Anda perlu tabung reaksinya langsung Anda masukkan ke autoclave? Tidak, ya. Jadi saat Anda menyiapkan barang atau alat bahan untuk disterilisasi yang perlu Anda perhatikan adalah satu, tabung reaksi. Anda pilih tabung reaksi yang bersih. Ya, Anda udah cuci bersih, kemudian ditiriskan, ya udah kering, kemudian yang kita lakukan adalah kita bungkus tabung reaksinya. Bungkusnya pakai apa? Anda bisa bungkus dengan kertas coklat, atau kalau punya kertas perkamen juga oke. Ya yang paling murah kertas coklat. Anda pakai bungkus dengan kertas coklat, teknik membungkusnya adalah agar semua bagian Anda ukur dulu berapa, ukuran, kertas coklat yang Anda butuhkan, sehingga tabung reaksinya nanti tergulung dengan sempurna, terbungkus dengan sempurna. Secukupnya aja, tidak perlu banyak-banyak, nanti kalau banyak-banyak Anda sampahnya banyak, ya. Kita perlunya adalah untuk menjaga bahwa tabung reaksinya itu tetap dalam keadaan steril. Yang kontak dengan, misalnya saat kita ngambil yang kontak dengan tangan kita itu tidak langsung tabung reaksinya, tetapi pembungkusnya, yang itu nanti kita bisa semprot dulu dengan alkohol 70% sebelum dimasukkan ke, box, tempat kita kerja aseptis, gitu ya. Jadi itu dibungkus, bisa dengan, kertas coklat, ya, kemudian atau kalau Anda tidak punya kertas coklat, tapi misalnya Anda punya aluminium foil, tetapi aluminium foil lebih mahal, Anda bisa pakai aluminium foil. Tetapi syaratnya kalau Anda, pakai aluminium foil, kalau tidak Anda keringkan di oven, mmm, akan ada air di situ, sisa-sisa air di situ. Ya, jadi kalau Anda pakai aluminium foil, harus setelah sterilisasi berakhir, waktu sterilisasi berakhir harus Anda keringkan di oven, ya, baru kering, baru siap digunakan, eee, alat gelas tersebut. Tetapi bila Anda pakai, cara yang paling gampang yaitu dengan kertas
coklat, misalnya Anda bungkus dengan kertas coklat atau kertas perkamen yang tipis itu, setelah Anda, sterilisasi dengan autoklaf, alangkah baiknya dimasukkan ke oven ya untuk dikeringkan, uap-uap airnya sehingga kering, atau bila Anda tidak punya oven, Anda bisa taruh di box khusus tempat barang-barang steril, sehingga dia akan steril di situ, ya. Tanpa Anda perlu atau diangin-anginkan ya, tapi tempat khusus untuk barang steril. Ya, jangan ditaruh bercampur dengan barang yang tidak steril. Itu kalau punya oven alangkah baiknya lebih cepat lagi pengeringan. Setelah itu baru Anda bisa pakai alat-alat steril ini untuk bekerja aseptis. Jadi, kalau Anda lihat prosesnya, bila kita ingin melakukan pengujian mikrobiologis, misalnya melakukan penetapan cemaran mikroba ALT, AKK hari ini, maka alat-alat sterilisasi alat, bahan, itu harus Anda lakukan paling tidak sehari sebelumnya. Tidak bisa langsung, misalnya sekarang siangnya Anda kerja, paginya disterilisasi, tidak bisa begitu. Karena proses sterilisasi membutuhkan waktu. Gitu ya, terutama dengan autoklaf ya. Prosesnya perlu waktu beberapa jam dan Anda perlu proses pengeringan setelah itu, sehingga alat itu tidak bisa langsung Anda pakai. Jadi paling cepat Anda adalah kerja, lakukan sterilisasi alat, bahan dulu, itu step pertama yang Anda lakukan, menyiapkan alat bahan, melakukan sterilisasi sehari sebelum Anda melakukan pengujian mikrobiologis. Ya. Kemudian alat lain yang Anda perlukan itu adalah inkubator ya. Inkubator ini kan dah instrumen ya, dah mesin yang nggak usah disterilisasi ya. Jadi udah, itu adalah untuk setelah Anda melakukan pengujian, tujuannya adalah untuk Anda inkubasi setelah Anda melakukan pengujian. Karena Anda setelah melakukan pengujian, Anda perlu suhu tertentu untuk inkubasi pada suhu tertentu, di mana suhu itu adalah suhu optimal untuk pertumbuhan mikrobial, sehingga bila ada cemaran mikroba dia akan tumbuh pada suhu itu ya. Jadi kita perlu inkubator. Tentu ini tidak perlu disterilisasi ya, instrumen ini nggak perlu disterilisasi, cukup bersih aja karena ini akan dipakai terus-menerus biasanya. Tapi secara rutin kalau kita di lab, mungkin Anda tidak lihat prosesnya, inkubator itu kita bersihkan dari waktu ke waktu, misalnya setiap minggu ya, kita disinfeksi gitu ya. Oke, kemudian itu yang pertama dilakukan, kemudian area kerja. Ya, setelah alat bahan steril, maka area kerja, ya, kalau Anda bekerjanya pakai box steril, maka box sterilnya disterilisasi terlebih dahulu. Atau misalnya mungkin di video nanti Anda lihat, mereka tidak pakai box steril, tetapi yang dipakai adalah meja biasa ya, tetapi lab itu khusus untuk bekerja pengujian mikrobiologi ya. Jadi area kerja Anda itu sebelum Anda bekerja itu harus disterilkan terlebih dahulu ya. Sterilisasinya pakai apa? Pakai etanol 70% ya. Kemudian saat Anda mau bekerja, setelah Anda sterilisasi dengan etanol 70%, Anda nyalakan lampu spiritusnya ya. Anda diamkan, Anda nyalakan lampu spiritusnya. Kemudian setelah siap bekerja ya. Jadi intinya kalau kita kerja mikrobiologis itu kita harus dekat-dekat dengan lampu spiritus saat bekerja ya. Terutama kalau Anda bekerja tidak pakai laminar airflow ya, untuk menjaga bahwa lingkungan tempat kerja Anda steril. Pertama, Anda harus rajin-rajin mendisinfeksi area kerja Anda dengan etanol 70% atau alkohol 70%. Yang kedua, lampu spiritus itu dijaga nyala. Ya, mungkin bisa jadi Anda perlu 2 lampu spiritus ke sebelah kiri dan kanan Anda gitu ya. Dan setiap Anda membuka barang steril, misalnya bahan ya, media gitu ya. Anda membuka media, tutup botolnya itu Anda panaskan dulu ya, tutup botol Anda panaskan dulu dan leher botol yang kontak dengan tutup itu juga dipanaskan. Jadi membuka barang-barang steril usahakan dekat dengan api untuk mencegah terjadinya kontaminasi.
gitu ya. Itu kalau kita bekerja dengan, box yang misalnya pakai box non steril box, box yang bukan LAF ya. Jadi, box steril ya, kita kerja selalu dekat dengan api. Kemudian, setelah itu baru Anda mulai bekerja, ya, sesuai dengan prosedur yang ada di sini. Anda lakukan penetapan angka lempeng total dan angka kapang kamit, ya. Yang pertama Anda lakukan adalah homogenisasi sampel. Jadi sampelnya Anda buat homogen. 10 gram ekstrak, ya, bahan Anda dicampur dengan, Twin, kemudian, Twin 80 atau Twin 20 ya. Jika diperlukan pencampuran dapat dilakukan di dalam water bath sehingga suhunya tidak lebih dengan menjaga suhunya tidak lebih dari 40 derajat Celcius. Itu untuk mempercepat Anda melakukan, pencampuran sampel, homogenisasi sampel, ya. Kalau misalnya sudah bisa homogen tanpa penambahan twin, ya tidak usah pakai water bath, gitu ya. Bila diperlukan silakan pakai water bath. Kemudian terhadap sampel yang sudah homogen itu Anda tambahkan 85 media FCD SLP sampai terbentuk emulsi, sehingga volume campurannya itu total adalah, 100 mili, ya. Kemudian pencampuran sebaiknya tidak dilakukan lebih dari 30 menit, ya. Kalau kita bekerja aseptik, semakin cepat kita bekerja semakin baik, karena resiko untuk terpapar, atau resiko untuk kontaminasi semakin kecil. Semakin lama kita bekerja dan, Anda tidak rajin membersihkan area kerja Anda dengan, alkohol 70%, maka kemungkinan mendapatkan kontaminasi akan lebih besar, ya. Sehingga bisa jadi itulah gunanya kita membuat kontrol di setiap, proses, pengujian mikrobiologi untuk melihat bahwa cara kerja kita itu sudah aseptis atau belum. Prosedur kerja kita itu sudah aseptis atau belum. Misalnya apabila dikontrol Anda menemukan, ada pertumbuhan koloni, berarti itu berasal dari bakteri itu atau mikroba itu. Koloni mikroba itu berasal dari proses kerja Anda atau alat-alat yang Anda gunakan atau media yang Anda gunakan tidak steril. Jadi itulah gunanya setiap proses Anda, pengujian mikrobiologis Anda buat kontrol yang isinya hanya media saja, ya, tanpa, sampel. Sehingga untuk mengontrol apakah proses kerja Anda sudah aseptis atau belum, gitu ya. Nah, kita lanjut ke sini, campuran emulsi ini dipastikan memiliki pH 7. Jadi kita ukur pH-nya dengan pH meter dan, campuran ini kita sebut dengan pengenceran 10 pangkat minus 1, ya. Nah, untuk pengenceran untuk uji ALT, Anda siapkan tabung reaksi yang sudah steril. Jadi seperti tahap kerja pertama yang saya sebutkan tadi, masing-masing diisi dengan 9 mili, media pengencer PDF ya, kemudian sebanyak 1 mili diambil dari pengenceran yang nomor 1 tadi ya, 10 pangkat minus 1. Dimasukkan ke dalam tabung reaksi pertama yang udah berisi media pengencer PDF 9 mili, kemudian ini kita sebut dengan pengenceran 10 pangkat minus 2. Nah, dikocok hingga homogen. Ya, kocoknya nggak usah sampai bolak-balik tabungnya, nggak, dikocok begini, ya. Dikocok begini sampai homogen, kemudian kita lanjut dengan, pada tabung berikutnya, terus sampai selesai 5 tabung reaksi itu. Kemudian di akhir kita akan mendapatkan pengenceran selanjutnya dilakukan dengan tahap yang sama, diambil dari pengenceran 10 pangkat minus 2 dimasukkan ke 1 mili, kemudian dimasukkan ke media pengencer PDF 9 mili, kita akan dapat pengenceran 10 pangkat minus 3, demikian seterusnya sehingga pada tabung kelima Anda akan dapat pengenceran 10 pangkat minus 6, ya. Masing-masing, sebanyak 1 mili, ya ini kan sampel yang Anda punya ya. Nah sekarang sebanyak 1 mili dari masing-masing media pengenceran ini dipipet ke cawan Petri, ya. Untuk setiap pengenceran ini dibuat duplo. Jadi untuk setiap pengenceran 10 pangkat
-1 itu Anda buat, Anda ambil 1 mili, masukkan ke cawan Petri 1. Kemudian 1 mili dari yang kedua Anda masukkan ke cawan Petri 2. Jadi setiap pengenceran itu dibuat duplo dalam 2 cawan Petri, gitu ya. Kemudian setelah Anda masukkan sampel, Anda tuangkan ke tiap cawan Petri itu kurang lebih 15 sampai 20 media PCA, ya. Yang suhunya kira-kira saat Anda tuang itu 45 plus minus 1 derajat Celcius, ya. Jadi, mmm, Anda pegang, kalau Anda pakai botol, Anda pegang itu masih agak hangat, mmm, botolnya, ya, tetapi tidak panas gitu ya, hangat tapi tidak panas. Itu kira-kira sekitar 45 derajat Celcius. Ya karena kan kita nggak cek lagi suhu pastinya, tidak cek, tetapi, caranya mengecek seperti itu, ya dan bentuknya masih cair. Kalau kita tunggu sampai suhu 30 misalnya, media PCA-nya itu dia sudah memadat. Nah, untuk proses ini di laboratorium kita harus kerja cepat karena, PCA ini cepat memadat. Ya, jadi proses menuangkan, media ke cawan Petri ini setelah cawan Petrinya Anda tambahi dengan sampel, itu harus cepat, dilakukan cepat. Kemudian segera setelah Anda tuangkan media PCA ke dalam cawan Petri, Anda harus goyangkan cawan Petrinya, sehingga homogen antara sampel dari, pengenceran larutan sampel, media yang berisi sampel yang Anda tambahkan dengan, media PCA yang Anda, tambahkan setelahnya, ya. Jadi tidak usah, kita kan taruh cawan Petrinya di atas meja, tidak usah diangkat cawan Petrinya digoyang untuk menggoyang-goyangkan atau untuk proses homogenase, cukup biarkan di atas meja, kemudian, Anda goyangkan pelan dengan tangan, ya. Kemudian sehingga larutan sampelnya tersebar merata, tidak hanya di satu titik, itu tujuannya, ya. Nah, kemudian seperti saya sebutkan tadi, disiapkan juga kontrol. Itu Anda buat untuk tiap pengenceran duplo, sama caranya. Kemudian Anda juga siapkan kontrol untuk yang isinya cawan Petri itu hanya berisi media saja dan larutan pengencer. Jadi isinya adalah larutan pengencer PDF 1 mili plus, media PCA 15 sampai 20 mili, ya. Dan itu, dibiarkan, ya itu sebagai kontrol untuk melihat apakah, media dan yang kita gunakan, media dan larutan pengencer yang kita gunakan itu sudah steril, atau teknik kerja kita itu sudah aseptis apa belum, gitu ya. Kalau sampai ada pertumbuhan, ada mikroba yang muncul di, kontrol, di cawan Petri kontrol ini, maka berarti proses kerja kita tidak steril, ya, proses kerja kita itu kurang aseptik, kemudian proses sterilisasi Anda, baik terhadap media atau bisa jadi terhadap alat yang digunakan itu kurang baik, ya harus diperbaiki, ya. Kemudian setelah medianya menjadi padat, maka cawan Petrinya Anda inkubasi pada suhu 35 sampai 37 derajat Celcius di dalam inkubator, ya selama 24 sampai 28 jam, posisinya terbalik, ya. Nanti jumlah koloni yang tumbuh Anda amati dan Anda hitung. Bagaimana cara penghitungan koloni? Anda silakan baca di sini, sudah dijelaskan dengan detail. Saya kira, tidak usah saya jelaskan detail lagi ya, Anda bisa baca sendiri ya. Tolong ini dipelajari baik-baik ya, sehingga Anda nanti bisa menginterpretasikan hasil atau data praktikum yang diberikan ke Anda di OASE. Ya, karena kita sudah jelaskan di sini dengan detail bagaimana caranya menghitung koloni pada uji ALT. Ya. Saya lanjutkan untuk uji AKK ya. Pada uji AKK media yang kita gunakan untuk pengencer itu adalah media ASA ya, ASA. Kemudian Anda, uji kapang khamir ya, ASA. Caranya persis sama seperti pada uji ALT tadi, hanya media yang kita gunakan berbeda.
ya, hanya media yang kita gunakan, berbeda, kemudian, kita pakai medianya PDA untuk di sini, untuk agarnya ya, bukan kalau di atas kan Anda pakai apa tadi, PCA Anda pakai ya, kalau di sini kita pakai potato dextrose agar untuk uji AKK, sorry. Untuk uji AKK kita pakai medianya PDA, potato dextrose agar. Kemudian yang berbeda lagi adalah, suhu untuk inkubasinya. Pada uji AKK kita tidak memakai suhu berapa tadi, 35 sampai 37 ya, tetapi kita akan memakai suhu lebih rendah, karena kita mau lihat di sini adalah pertumbuhan angka kapang kamir, ada tidaknya cemaran kapang kamir. Dan suhu inkubasinya yang optimum itu adalah 20 sampai 25 derajat Celcius selama 5 sampai 7 hari, kita akan lihat. Nanti sesudah 5 hari inkubasi dicatat, jamur yang tumbuh berapa, pengamatan terakhirnya pada inkubasi, pada pengamatan terakhirnya pada inkubasi 7 hari, ya. Kemudian, lempeng agar yang diamati adalah lempeng di mana, terdapat 40 sampai 60 koloni kapang jam atau kamir, ya. Caranya menghitung adalah seperti ini, ya. Jadi, sudah diberikan, guideline untuk Anda caranya, tahapan untuk menghitung, koloni pada uji kapang kamir. Ya. Oke, silakan dibaca sendiri, saya rasa ini sudah jelas sekali penjelasannya di buku petunjuk praktikum untuk bagian ini. Oke, sampai di sini ada pertanyaan adik-adik? Saya izin bertanya Ibu sedikit terkait untuk pembuatan lapraknya. Di situ kan kita melakukan studi literatur sendiri nggih Ibu untuk yang identifikasi patogen. Nah itu kan ada 4 bakteri yang harus kita cari, berarti nanti kita mencari bakteri tersebut masing-masing satu jurnal atau bagaimana nggih Ibu? Itu bebas adik, itu bebas. Jadi bisa saja begini, bisa Anda dapatnya satu bakteri, dipublikasikan dalam satu jurnal, itu bisa saja. Tapi bisa juga dalam satu jurnal itu, Anda dapatkan, penjelasannya, metode identifikasinya, studi identifikasinya untuk keempat bakteri atau untuk 2 bakteri, ya itu juga boleh, ya. Yang penting di setiap, metode identifikasi, misalnya metode, identifikasi untuk, E. coli, gitu ya, bakteri patogen E. coli. Anda dapat dari jurnal A. Untuk Salmonella spesies atau Salmonella, Anda juga dapat dari jurnal A. Tinggal Anda sebutkan setelah Anda menjelaskan tentang E. coli, Anda sebutkan sumber acuannya dari mana. Tuliskan sitasinya. Demikian pula untuk Salmonella. Meskipun 2 bakteri ini Anda temukan literaturnya dari jurnal yang sama. Ya. Jadi itu bebas, tidak harus satu, bakteri, satu jurnal, ya. Tergantung ketersediaannya, literatur ya. Jadi tidak kita batasi. Baik Ibu. Terus terkait sampelnya, Ibu apabila sampelnya tidak sesuai dengan ekstrak yang kita dapatkan, apakah tidak bermasalah ya Ibu? Tidak masalah, karena yang Anda pelajari kan, metodenya, ya. Sampel itu bisa bermacam-macam, tetapi yang Anda bisa adopsi metodenya itu bisa, dari sampel yang berbeda, itu tidak masalah. Kalau misalnya dibatasi harus sampelnya, rimpang jahe gitu ya, mungkin Anda sulit menemukan literaturnya, jadi tidak ada pembatasan untuk, literaturnya harus dengan sampel yang sama dengan Anda, tidak ada pembatasan seperti itu. Silahkan Anda bebas mencari, yang tersedia, literatur yang tersedia. Jadi pada dasarnya metode itu nanti bisa diadopsi untuk, identifikasi bakteri patogen dari sampel bahan
Anda gitu, ya. Etikanya adalah kita sitasi dari mana metode itu kita dapatkan, begitu. Ada pertanyaan lagi? Dari saya sudah cukup, Ibu. Terima kasih. Oke. Yang lain ada? Yang lain ada pertanyaan? Tidak ada? Sudah cukup? Oke. Eee, Anda mau saya buatkan setiap kelompok saya mau tanya ke Anda, setiap kelompok untuk memudahkan komunikasi, menurut Anda bagaimana? Saya buatkan breakout session atau Anda mau diskusi sendiri dengan kelompok Anda dengan media yang Anda sukai? Anda pilih yang mana? Anda mau dibuatkan breakout session atau Anda mau diskusi sendiri melalui media yang Anda, apa, sepakati dengan kelompoknya? Eee, Mungkin dari kami kebanyakan memilih untuk diskusi sendiri, Ibu. Oke, diskusi sendiri. Ya, oke. Kalau diskusi sendiri Anda mau saya tutup room Webex-nya atau saya biarkan terbuka room Webex-nya? Anda bisa bertanya saya kapan saja, saya standby. Tapi mungkin ada dari Anda tidak menggunakan WiFi, Anda menggunakan kuota, jadi saya beri kebebasan. Dan karena, Eee, ya gimana, Dek? Izin bertanya lagi, Ibu, untuk slot post-test-nya itu post-test yang hari Kamis 17 Mei itu nggak, Ibu? Kamis, bentar, eee, ya, ini harusnya Selasa ya, golongan Selasa ya. Sorry sorry, Nggih, nanti Ibu. sebentar saya ubah. Ya, oke, sebentar saya ubah ya, Dek, ya. Baik, Ibu. Oke, ada lagi? Entar saya cek di Oase. Hasil praktikum Selasa sudah. Oh iya, oke, ya judulnya salah ya, Dek, ya. Seharusnya ini Selasa 17 Mei. Oke, Ibu. Ya, oke. Ada lagi pertanyaan? Dari kami sudah cukup, Ibu, dan kebanyakan tadi teman-teman saya bilang lebih baik ditutup saja. Ditutup aja, oke. Tapi bila Anda ada pertanyaan, eee, silakan, eee, kormanya WA saya Baik, bukakan Ibu. lagi room Webex-nya, gitu ya? Baik, Ibu. Oke, ya, hasil sudah Anda bisa lihat di Oase, pertama tolong Anda tonton dulu videonya, ya, baru Anda, kerjakan, data yang diberikan ke Anda, ya. Jadi biar Anda ada bayangan, penjelasan seperti yang saya sampaikan tadi itu, di videonya itu seperti apa sih, gitu. Ya, oke, kalau Ibu. begitu selamat siang, saya tutup room Webex-nya.
Terima kasih semuanya, selamat, mengerjakan praktikumnya, ya. Mudah-mudahan yang selanjutnya untuk spektro kita bisa lakukan, eee, online, kita lagi berkoordinasi dengan lab-nya, jadi yang minggu depan offline, mudah-mudahan minggu depan kita bisa offline, ya. Selamat siang semuanya, silakan nanti ada pertanyaan, Kormanya menghubungi saya.